Beberapa hari yang lalu, tepatnya berapa ya? 2 atau 3 hari yang lalu itu ada orang ngirim saya ini. Ya Allah. MS Sasis. MS Sasis ini katanya sih ngomongnya di WA itu, anu mas buat mainan anak saya jadikan damper ya. Oke lah, tapi tidak mungkin saya mengerjakan asal-asalan. Jadi akan saya kerjakan dengan seksama. Dan saya berpikir, masa iya sih Fanny sudah main Tamiya 3 tahun, main Mini 4WD dengan segala macam caranya, masih belum bisa menaklukkan MS Sasis. Hari ini, bismillah, kita akan coba menaklukkan MS Sasis. Siap? Ready to go? Kita harus hajar ini MS Sasis biar betul-betul kena. Ready? Go! Halo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fanny di channel FN Toys. Hari ini ada PR yang luar biasa. MS Sasis akan saya kerjakan dengan seksama. Yakin habis ini ada yang tanya, ada yang komen, mas helmnya kok bagus. Itu helm apa? Bukan helmnya yang bagus, orangnya yang ganteng. Enggak ya, ini helm murah untuk naik sepeda enak lah. Bagi yang berminat silahkan hubungi admin. Nanti bisa di chat ya, chat apa kayak nama tim atau apa dan seterusnya. Oke, kita langsung saja. Ini ada MS Sasis yang harus dikerjakan dan kita akan kerjakan dengan seksama. Yang jelas bukan settingan terbaik. Jadi ini sore jam 15.47 bisa jadi selesainya mungkin besok karena saya harus riset sampai dapat ketemu settingan yang menurut saya itu sudah terbaik. Langsung saja kita kerjakan. Baiklah, jadi langkah pertama yang jelas saya akan urusi dulu masalah ban dan gear set. Karena jelas ini tidak mungkin saya menggunakan ban Lars, jadi memang diganti sesuai dengan kesepakatan, bukan sesuai dengan WA orangnya mau diganti untuk ke ban medium. Sudah saya siapkan ban medium di sini, yaitu 1 ban hard dan 1 ban low friction hitam. Oke, kita ganti saja semuanya dulu. Baiklah, ini ban sudah terpasang. Sekarang kita coba bagaimana halusnya gear. Wih, oh iya ini Mabuchi ya, atau SMC ya, jadi dia halus sekali. Yang jelas ban ini sudah tidak dipakai lagi dan kita letakkan saja. Untuk apa ban besar ini? Ini akan terpakai kalau bermain speed. Kalau speed itu biasanya butuhnya ban-ban besar. Jadi kalau sudah speed nanti pakai. Ada sih beberapa kelas itu damper speed. Mungkin suatu saat nanti akan bikinlah kertas damper speed. Sudah ada di beberapa tempat. Oke, kemudian kita ambil baterai dan kita coba bagaimana larinya, bagaimana halusnya dari mesin. Kita coba. Ya pelan, pasti aja. Ya kalau pelan ya jelas halus. Kita ganti dengan mesin yang sudah dibawakan, yang katanya untuk anaknya, ternyata mesin yang dibawakan adalah Mahdas Pro. Ya Allah, katanya buat anaknya pelan-pelan saja, tapi ternyata Mahdas. Oke, kita colok dulu dinamonya supaya memudahkan proses break in dan juga proses apa? Ya break in. Dan screw kalau misalnya nanti ikut lomba. Karena di Indonesia memang peraturannya begitu. Setiap lomba lebih baik dicowak supaya kelihatan isinya apakah ini betul-betul baru atau tidak. Oke, sudah dicowak dan sudah dikasih pinion. Sekarang tinggal dimasukkan. Ngomong-ngomong bagi yang belum tahu cara bongkar gearbox MS itu adalah ditekuk-tekuk begini saja. Contoh, cetak-cetak. Lah ini langsung terbuka. Karena banyak orang tidak tahu gimana cara bongkarnya MS, ya cara barusan itu. Oke, kita ganti dinamonya dengan Mahdas. Wow, ini dinamo kencang sekali. Oke. Oh, salah terbalik. Ini begini, cetek. Loh, kok enggak cetek? Kok enggak snap? Tapi aman kok. Oke, aman. Kita pasang kembali, semua giginya sudah aman, atas bawah enak semua. Ini kurang sih, kurang maju dikit yang sini. Oke, dengan menggunakan pinset ini ditekan sedikit keluar, maka dia akan shred. Nah, ini enak. Yang satunya juga biar dia menyentuh maksimal. Untuk pengolahan gear memang tidak saya lakukan karena ya panjang dan tidak perlu saya ini. Tidak tahu kalau main STO mungkin perlu floating apa dan sebagainya. Oke, aman. Wih, halus sekali ya. Kita coba pakai baterai dan kita hidupkan. Kencang dan halus, istimewa. Taruh ya. Jangan nanti mobilnya lari pecah.
Oke, pemasangan gear dan lain-lain selesai, kita lanjut yang berikutnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita mulai menuju ke pemasangan underguard. Untuk underguard depan saya menggunakan punyanya MS Evo. Ini dengan kelebihan dia lebar dan kecil. Maksudnya kecil tapi dia lebar, jadi misalnya mau pasang rem itu enak dan nanti bisa diatur. Untuk spacer pakai nggak ya? Sebentar saya cek dulu. Untuk underguard depan ini saya akan menggunakan spacer 1,5 karena ketika 1,5 ini ketinggiannya pas banget untuk antara mobil dengan bawah, dengan countersunk di 3 titik 1, 2, 3 dan spacernya 0,5 cm. Setelah semua di countersunk di 6 titik ini saya siapkan juga spacernya 6, bautnya pun 6 dan untuk ininya ini sepertinya sama. Ini akan saya dolkan demi pemasangan yang tidak memaksa. Jadi supaya lebih sedikit tahan benturan. Kita dolkan semua di titik-titiknya. Oke, ini semua bautnya. Waduh, banyak sekali. Ya Allah, tapi memang keren ya. Jadi kalau banyak itu terlihat kokoh gitu loh. Oke, ini memang sengaja banyak sekali. Kenapa kok saya tembus? Karena bagian atasnya saya menggunakan ini dan ini semuanya tembus. Nah, begini. Bagi teman-teman yang tidak tembus, jangan didolkan pakai bor tadi, tapi tetap disekolpkan biasa saja. Karena ini tembus, makanya ini tetap menggunakan yang seperti ini. Oke. Nah, karena saya menggunakan ini yang tebalnya 3 mili dan saya butuh masang tiang AO di sini untuk tempatnya pemberat. Nah, kalau ini langsung di sini tidak bisa karena ininya tertutup. Sehingga ini harus di countersunk dulu sebagai tempatnya mur dari baut ini. Dan ternyata barusan saya coba ini tidak bisa karena dratnya tidak sampai ujung. Jadi pilihannya dua, pilihannya bisa ditambah spacer dulu agak tinggi atau langsung ininya disenai saja. Kita pilih yang spacer aja. Dan inilah hasil akhirnya, tiang AO sudah terpasang dengan baut yang tertanam. Mur yang sudah tertanam. Saatnya kita pasang ke mobil, berarti ada disiapkan adalah 6 mur untuk mengikat stay atas di bagian sini. Sudah jadi saudara-saudara, spacernya 1,5, kemudian yang atas langsung dipaten dengan baut semua dan jangan lupa dilem supaya tidak terlepas. Dan kalau dilihat, ya Allah, kokohnya luar biasa. Tebelnya 3 mili, bautnya ada 6. Sangar. Pertanyaannya enak atau enggak? Sangar tapi larinya enggak enak. Enggak apa-apa, yang penting sangar dulu aja. Oke, kita lanjut ke stay tengah. Untuk stay samping saya pakai Super X yang di bagian belakang. Jadi sudah umum Super X selalu di sini untuk penempatan side stay dan ini selalu di countersunk di 4 sisi untuk 2 ke chassis, 2-nya untuk tiang pemberat. Oke, semuanya sudah terpasang, tiang kanan dan kiri dengan ini semua di countersunk dengan spacer yang saya bilang tadi 4,5. Nah, 4,5, 1,5 dan 3. Oke. Oh, berarti ini 1,5 ya. Siapa tadi bilang setengah? Oh, ini setengah dan seterusnya. Kita lanjut bagian belakang. Untuk bagian belakang ini saya menggunakan brake stay dan Super X seperti biasa. Nanti ini dipasang begini, kemudian dipasang ke sini. Jadi tidak ada yang istimewa. Pemasangannya persis pemasangan kalau misalnya bermain damper di SFM atau Super 2. Langsung saja kita countersunk. Oke, semua sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi ini sudah di countersunk, ini juga sudah. Kemudian ini sudah dibaut juga. Nah, sekarang ini mau saya tembuskan ke atas. Jadi bagian sini akan didolkan supaya jadi memperkuat antara brake stay. Karena ini kan tidak ada penguatnya apa-apa. Jadi ini memang sengaja didolkan ke atas, kanan dan kiri karena tidak ada, karena kalau hanya karena kalau tidak didolkan nanti bisa ini loh kayak gini. Nah, ini bisa bisa mangap-mangap sendiri. Nah, ini loh, ini bisa mangap-mangap sendiri, nanti lama-lama lepas. Jadi mendingan saya dolkan sekalian, jadi langsung tembus ke atas seperti ini. Nah, ini langsung nyambung yang atas, kemudian langsung dibaut dari atas. Jos.
Nah, seperti inilah ketika terpasang. Jadi stay atas terpasang, di baut juga, stay belakang terpasang dengan ketinggian yang cukup menurut saya. Ya segini, depannya pun segini. Ini sepertinya akan enak pada lompatan. Kalau lurusnya gampang, nggak lurus tinggal di begini karena harus lurus. Lah kan? Lurus. Oke, kita pasang berikutnya. Diperkuat di sini, dikasih mur, kemudian sini pasang tiang AO untuk roller dan lain-lain. Semua sudah ready, undergut dengan brake-nya sudah ready, stay atasnya ready, stay depan ready, tinggal kita pasang tiang AO dari kanan, kiri, depan, belakang, semuanya. Setelah itu pasang roller, pemberat, dan sebagainya. Ya Allah, ini salah. Ya Allah, ini salah. Ini kan tidak bisa pemberatnya. Waduh, itu. Sebentar. Saya pikir dulu. Ternyata ini salah. Baiklah teman-teman sekalian, semua sudah terpasang dengan baik. Pemberat belakang ini, maaf mas ya, saya pakai second karena tidak ada yang baru, stoknya habis. Kalau rollernya ini baru, kemudian ini juga stay-nya ini second tapi masih bagus sekali. Kemudian kanan kiri saya pakai AR seperti ini. Ini juga baru. Oke, seperti ini. Kemudian depan pakai upil. Mobil sudah jadi, tinggal rantesnya. Kira-kira sesuai dengan harapan atau tidak? Alhamdulillah ini mobilnya sudah jadi dan gelap ya. Ini gelap karena memang masa depannya suram. Saya hidupkan dulu. 1, 2, 3, dan 4. Lumayan ya, jadi sudah selesai semua sih. Jadi yang kanan ini saya kasih AR, belakang pakai yang slim long, yang depan ini yang slim short. Jadi ya, dan sudah saya coba rantai sedikit dan ternyata ya Allah menyedihkan. Jadi betul-betul bukan menyedihkan ya, jauh kalau dibandingkan dengan Super 2 atau mungkin SFM. Ya karena salah satu alasan yang terberat itu adalah akarnya ini loh, fix tidak bisa gerak sama sekali. Itulah kenapa ketika MS dijadikan STO itu dia lebih enak karena suspensi. Jadi akar dan depan ini menyesuaikan track. Kalau ini kaku sekali. Rantesnya menyedihkan. Ya Allah, bukan menyedihkan tapi berat. Dicoba. Sudah saya coba kemarin tapi nggak apa-apa, biar puas. Kita coba apa adanya, oke? Ini akan saya pakai baterai yang tidak dicas karena teman-teman tahu sendiri ini isinya Mahdas. Ya Allah, ini sudah ada isinya padahal. Sudah ada isinya yang kemarin saya isi dengan Iris Oyama kalau nggak salah. Oke. Oh, Impulse. Saya kasih Impulse. Sekarang saya kasih Fujitsu yang tidak saya tes. Nggak tahu ini isinya berapa. Kita lihat saja, mudah-mudahan larinya ya sesuai dengan harapan. Coba kita cek dulu. Oke. Kita coba. Jadi sekedar info, ini dinamo memang sengaja tidak di break in. Karena tidak di break in saja itu insya Allah sepertinya kencang sekali. Kita coba baterai habis. Start A. Bismillah. Kan? Ya Allah. Kita akan coba sekali lagi. Jadi ya memang ya Allah ini kencangnya luar biasa loh. Start B sekarang. Oke, ya Allah, memang mau ndak mau harus pakai rem. Cuman saya ndak ada waktu untuk mencoba-coba karena lihat ini teman-teman sedang menghitung kupon. Ini kupon yang akan dipakai besok di MDS Malaysia. Ini kupon start. Seharusnya ini sudah dibendel 50-50 tinggal sobek. Tapi ya apalah daya. Waktu cetaknya mepet sehingga tidak ada waktu. Percobaan terakhir di line C. Nak, tunjukkan kehebatanmu yang terakhir. Brakeless tanpa rem MS. Astagfirullah. IC-nya tok enggak mau. Masya Allah. Kok sudah enggak kencang? Sekali lagi ah. Oh Allah, ya Allah, ngeri, larinya ngeri. Jadi ya memang seperti itulah ya. MS itu kalau boleh dibilang dinamonya kan Mahdas, itu memang kencangnya luar biasa. Cuman ya kalau tidak pakai rem kayaknya tidak memungkinkan. Sebetulnya saya pengen sekali riset tentang rem karena memang di beberapa kejuaraan terutama yang dunia ya, yang BMX lah, yang di Jepang atau mungkin yang Japan Cup atau apapun itu biasanya tracknya itu technical sehingga orang itu harus menggunakan rem. Saya punya satu mobil BMX
yang remnya depan belakang, dan ini memang tidak saya pakai di Indonesia, khusus ketika saya balapan yang memang trek-treknya technical. Sehingga sebetulnya saya pengen riset, tapi sepertinya tidak sekarang. Yang penting mobilnya jadi dulu dengan lari seadanya. Saran, pakai baterai habis saja. Jangan baterai yang full cas karena harus dipasang rem. Ini sebelum saya kirim, saya pasang rem seadanya. Mudah-mudahan bisa membuat mobilnya nanti enak walaupun pakai baterai full. Baiklah teman-teman sekalian, tugas saya untuk menyelesaikan MS Chassis ya menjadi B-Max, bukan damper ini ya, B-Max, karena tebalnya karbon depan belakang ini 3 mili. Ini sudah selesai tapi belum tuntas karena belum pakai rem dan lain-lain. Setelah ini akan saya pakai rem dan seterusnya untuk dikirim balik pada pemiliknya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa lewatkan video-video berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaat buat Anda, dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa ajak teman untuk subscribe supaya channel ini bisa semakin besar untuk kita semua. Jangan lupa sholat 5 waktu, jamaah on time di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan barakallahu fiik.